Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu makan harta-harta di antaramu dengan batil, dan jangan pula kamu membawa persoalan harta tersebut kepada hakim agar kamu dapat memakan sebagian harta-harta orang lain dengan dosa, sedangkan kamu mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah qiyam Ramadan rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya kepada kita. Sampai saat ini kita masih berkesempatan untuk memperbanyak ibadah kita. Kita juga masih berkesempatan meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada sesama kita. Artinya kita masih bisa mengurangi beban-beban dosa kita. Itu adalah nikmat-nikmat Allah yang sangat berharga. Mari kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengajarkan kepada manusia, kepada kita, syariat Allah ini yang dengannya kita berpeluang besar menjadi orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ayat yang kita baca tadi merupakan salah satu penegasan Allah terhadap haramnya seorang muslim untuk memakan di sini maknanya seluas-luasnya memakan, memakai, memiliki, menyewakan, menjual harta-harta yang haram yang didapat dengan batil dan sebagainya.
apalagi sampai memperkarakan harta orang lain kepada pengadilan, kepada hakim untuk merampasnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ditinjau dari ilmu munasabah, ayat ini punya kaitan yang erat dengan ibadah puasa. Ayat ini terletak setelah kelompok ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa. 183, 184, 185, bisa juga masuk 186 dan 187. Nah, ini 188. Jadi bisa disebut salah satu hasil dari puasa itu ya seseorang mampu menjaga dirinya dari harta-harta haram, harta-harta yang didapatkan dengan jalan batil dan sejenisnya. Kalau kita perhatikan ajaran-ajaran agama kita secara keseluruhan memang ketat sekali. Al-Quran dan hadis menegaskan ini. Nyekan le seketeknya, kan le yang anak itu seperti itu, ketat sekali. Ada status standar yang ditetapkan oleh Nabi dalam bentuk cerita. Ikut cerita asli, jadi bukan dikarang-karang, bukan cerita didapat di WA, tak betul. Tapi Nabi yang menceritakan begitu. Disampaikan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, riwayat Bukhari. Nah, dari sini nanti kita melihat betapa tegasnya jarak batas antara seorang muslim dengan harta-harta yang tidak jelas status kehalalannya itu. Kata Rasulullah dalam cerita itu, dulu pernah terjadi jual beli tanah. Ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. Jadi seseorang beli tanah dari orang lain. Kalau dulu beli tanahnya tentu luas kan? Malahan ada salah satu bentuk jual beli tanah di masa dulu itu, dan kemudian itu diharamkan oleh syariat Islam, di mana kalau ukurannya itu tidak meter-meteran lor itu, dia gen batu kurang tu, kemudian disuruhnya melempar, bara jauh terlempar dia segitu tu panjangnya. Itu dilarang kemudian karena mengandung gharar, ada ketidakjelasan di situ. Sianan kuek lemparannya banyak dapat tanah, sianan lama lemparannya dake seketik dapat. Jadi tidak jaleh. Karena dalam jual beli itu tidak boleh ada unsur ketidakjelasan atau gharar itu. Maka setelah selesai perpindahan hak milik masing-masing antara pembeli dan penjual tadi itu, tanah sudah pergi ke pembeli ya. Kalau sekarang bukti pemilikannya sudah di tangan pembeli, uang sudah di penjual, sudah masuk ke rekening penjual kalau cara kita gini. Ketika yang pemilik tanah baru ini mulai menggarap tanahnya itu, fawajada rajulul ladzi ishtara al-aqara fi aqarihi, dia temukan di tanahnya, di hadis itu temukan di tanahnya yang baru dibeli itu sebuah guci, jarratan, sebuah guci. Guci kan sama tahu kita tuh, adonan ketek, adonan gadang, adonan manangah kan. Problemnya itu muncul bukan di gucinya,
Tapi di dalam guci itu rupanya penuh di ameh. Jadi ameh disimpan di dalam guci itu. Guci itu di banaman di tanah. Itu nanti serobok dari orang nan baru membeli tanah tadi. Apa yang dia lakukan? Bungkui guci panu ameh tadi itu, kan banyak itu ameh itu. Ameh saguci. Berapa banyak ameh itu? Ada apa-apa nang kali ameh sebenarnya. Saguci kan. Mungkin kiloan mungkin dah. Kalau kiloan miliaran petinya. Dibungkuilah guci barisi ameh tadi itu. Mungkin kalau dulu dek karuang kan, alat bungkusnya. Kalau mungkin kain sarung begitu kan. Nyopai ke rumah orang nan menjual tanah tadi. Bake ceknya ke orang jual tanah tadi. Setelahnya caritonyo dapat ameh itu. Ameh ko dapat denyo di tanah nan baru di Bali dari orang itu. Agak ceknya, khud dhahabaka minni, Pak, ambillah emasmu ini. Emasmu ini pakai khuz lagi kan, perintah. Jadi tidak mampayun je tu. Ambo basuh ameh bagi kira apa kemambil itu untuk ambo. Ada itu je tu. Tapi memang disuruh ambil. Ini emasmu, saya hantar ke sini, ambillah. Inna mastaraitu minkal arda walam abta minkal dhahaba. Saya hanya beli tanahnya, tidak membeli emasnya. Kan jual beli gitu, jual beli tanahnya. Ambo basuh ameh di situ, berarti apa nang punya konyo, ambillah. Kini lagi kira-kira ada orang tu yang model itu diantaranya ke rumah orang nak punya tanah tu. Kalau lain insya-Allah lain tu. Tapi lain banyak, mungkin itu problem tu. Kalau di mari-mari ditanya kamanya bawanya ameh tu, bawa pulang. Itu banyak jawabannya. Kalau orang kini kamanya bawa pulang. Dia tidak mau hartanya dicampuri dengan emas yang tidak jelas statusnya ini. Dia menyimpulkan ini sebagai barang temuan. Itu bukan harta tersimpan di tanah kok, tapi batu-batu disimpan orang kok. Karena dimasukkan ke dalam guci, disimpan. Tak mungkin ameh nak digali model orang tambang tu masuk dalam guci lah. Pasti orang yang punya ameh ko yang menyimpan. Itu pikirannya. Makanya dia tanda. Dia tidak mau bercampur-campur hartanya dengan yang seperti itu. Begitu Nabi menetapkan standar. Orang yang tadi punya tanah itu tidak kalah hebatnya rupanya. Jadi tidak mentang-mentang orang mantan ameh ke rumahnya, boleh sekolah. Ada itu saja. Tapi apa katanya? Qala alladzi lahul ardu, menjawablah orang yang tadi yang sebelumnya punya tanah ini, yang kepadanya disodorkan, disuruh untuk mengambil emas seguci. Apa katanya? Innama bi'tukal arda wa ma fiha. Saya sudah jual tanah ini kepadamu berikut segala isinya. Lainnya terima. Tidak. Ambo kalau mau jual tanah itu kapan? Jual tanah itu berarti ada isi-isinya tu. Kalau ada batang karambia di situ, masuk situ mah. Kalau ada batang durian, batang jarian, masuk situ mah. Malah kau basuh bagai ular kadang di situ, apa yang punya mah? Yang kau digigi ular, kadutnya kamu. Kalau jual balik itu. Jadi katanya, saya tidak pemilik emas itu, bawalah. Saya sudah jual kepadamu tanah itu, berarti semuanya adalah milik. Karena dua-duanya orang yang
menjaga dirinya dari barang-barang yang tidak jelas halalnya itu, akhirnya mereka berdebat. Batangkalah cara awaknya, tapi tangkanya ndak tangka memparabuin, tangka batulak-tulak. Makanya tadi yang bawa alas iku bukan carito-carito di buik-buik, bukan carito-carito di karang-karang. Nabi bana nambah carito. Dan niko tentu ndak bohong. Kalau terlihat tinggi sekali standar itu, emang ada orang model itu Ustaz? Emang takah itu tinggi bana? Itu bukan karena posisi orang tu yang tinggi itu, tapi mungkin kita yang jauh di bawah. Sehingga orang tu tinggi bana nampaknya, dan acuannya adalah yang tinggi begitu. Akhirnya mereka berdua itu berdebat. Katonan menjua yakin ambo itu ameh apa? Ambil. Katonan membali kan. Katonan menjua pun seperti itu. Berdebatlah mereka. Akhirnya di ujung perdebatan mereka itu satu hal yang mereka sepakati. Kalau begitu kita maju ke pengadilan. Masuknya ke pengadilan kalau cara kininya. Fatahakama ila rajulin, kata Rasulullah dalam hadis itu. Mereka kemudian minta keputusan hukum kepada orang yang tahu bagaimana status harta ini. Kalau kini namanya pengadilan. Nah, kita pergi pengadilan saja. Dulu ketika menjelaskan hadis ini di Masjid Jamiatul Huda di Ketapiang tu, dalam khutbah, setelah khutbah ada datang kamu seorang pak-pak, buya catatan hadisnya tu. Untuk ada pak hadis kau, kau berceramah lah pak. Indah ya, ambo ko orang pengadilan. Ambo baca-baca boy noan lah hadis tu. Taragak lo ada orang berperkara seperti itu, yang dipakaronyo ameh banyak, tapi mereka berdua saling menolak diklaim pemilik emas itu. Kalau kini korang ke berperkara marabui kan, kau indak seperti sebut ayat tadi, wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism. Jangan kamu bawa persoalan harta itu ke pengadilan, ke hakim, gara-gara tahu seluk-beluk hukum tapi pikirannya jahat, gara-gara punya relasi hukum, dipakaron ada tu orang agar dia bisa memilikinya. Tahunya orang kau nak tahu hukum, orang bodoh segala macam itu. Jadi mereka mengadu ke pengadilan cara kininya. Payah lo lah denyo hakim ko menjalehan, memutuskan. Dan Bambali tidak mau menerima, yang menjual pun terkait itu. Aboy indak, mati dia indak saya keduanya. Mujua saya hakim ko, ya ndak hakim culas ya. Ko ndak namu apa-apa, pulang salah pak berdua lu biar musalasian zalo ko ndak itu ke hakim tu. Ambo ndak lo talok de bo ame ko ambo lo kasih so besok di akhirat. Itu lo pengana hakim tadi itu. Jadi mereka kemudian sulit menemukan jalan keluar itu. Tapi yang namanya orang pandai kan, hakim itu sebenarnya orang yang bijaksana, orang yang panjang pikirannya menemukan kebenaran. Di ujung usahanya itu takkan ada hakim pun. Qala allazi tahakama ilaih, berkatalah hakim tadi bagainya, Pak, ambo tanya ke Pak berdua, alakuma waladun, apakah bapak-bapak ini punya anak? Itu tanyanya itu. Takana ada mau apa-apa ko lai ada anak. So keduanya tak mau menerima orang. Hakim dalam nak mau tu. Qala ahaduhuma,
Yang pertama kemudian menjawab li gulamun lain, ambo ada anak ambo laki-laki katunan pertama. Terus kalau apa bah? Qala al-akharu, berkatalah yang kedua ini, li jariyatun, saya juga punya anak saya perempuan, anak gadis. Baru senyumlah Hakim tadi itu kan. Aku ada jalan keluarnya. Jadi begini kata Hakim keputusannya, ankihul ghulamal jariyata wa anfiqu ala anfusihima minhu wa tasaddaqa. Kini kita nikahkan anak-anak pak berdua kau. Anak pak kita nikahkan dengan anak pak. Besan saja pak le. Wa anfiqu ala anfusihima minhu. Kita berikan sebagian dari emas yang banyak ini untuk modal awal kehidupan mereka. Kemudian wa tasaddaqa, yang selebihnya terserah pak berdua lah mau sedekahkan kemana. Sebab tentu pak berdua nak sedekah, tak ada orang lain yang kemungkin ambon tak letalok dan mau kecakit. Baru selesai masalah tadi. Yang mau kita ambil dalam kaitannya dengan pembahasan kita sekarang adalah begitu ketatnya masing-masing mereka, kan 3 aktornya di situ itu. Begitu ketatnya masing-masing mereka menjaga dirinya dari harta yang batil itu. Malahan yang subuhan sekalipun mereka tidak mau itu. Karena harta yang tidak halal itu masuk ke tubuh kita, itu bisa merusak settingan diri kita, baik jasmani bahkan rohani. Kalau oranglah makan harta haram itu diseret ke neraka kata Rasulullah SAW. Fannaru aula bi. Panganannya lah banyak error kan, badannya lah banyak error. Ibarat motor kan, minyaknya bensin, pertalite, pertamak. Kalau diisi air, tidak cocok dengan settingnya. Jangan berjalan kancang, hidup sana namuh itu, malahan rusak. Itu yang diajarkan. Dan kalau standarnya terlihat tinggi, itu jangan kemudian itu kan zaman dulu, kinilah beda itu. Tidak itu. Tapi itu yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Bukan inyo itu yang tinggi sehingga tidak mungkin dijangkau, tapi mungkin kehidupan kita itu yang sudah jauh dari situ. Bapak dan ibu-ibu, inilah salah satunya yang menjadi tanda nanti dari keberhasilan puasa Ramadan kita. Makanya tadi letaknya di bawah surat ayat-ayat tentang puasa. Jadi kalau nanti kita mau ukur diri kita, lai sukses puasa mungkin, lai mencapai takwa mungkin. Salah satu tandanya kok takui bana, ngeri bana, hilang nilainya di mata kita barang-barang yang tidak halal itu. Walaupun kemiliaran lah, walaupun jutaan lah, walaupun berkilat-kilat lah, berkilau-kilau lah, rendah nilainya jadi. Tidak betulak. Tapi kalau alun seperti itu berarti masih berjarak gitu deh. Inilah yang menjadi standar yang disebutkan oleh Nabi. Dan untuk itu terakhir, untuk itu perlu perjuangan kita sampai di derajat seperti ini selalu. Tidak sedikit orang yang sudah membina diri itu selesai dengan dirinya. Maka siapa itu, kalau ke dirinya seorang ditanya, ambo kalau itu tidak satu-satu. Banyak nali sukses di situ. Tapi yang gagal ada juga. Tapi banyak yang sukses. Ambo tidak satu itu.
Kok modeko bona menerima apalagi tanda tangan bona situ. Tapi ketika ada nan seorang mambanan iyo mapa itu kan jatah pak tu. Indah kan dibolos orang lain itu kan lah legal tu pak. Memang jatah pak. Lah mulai goyah aja kan. Nang ketiga tambah goyah, nang kampe manyo buat tanda tangan. Itu kalau dalam istilah lamonya ndak pada tu kare karak namanya tu. Kalau kini kan orang ndak do bakara ke tanah. Kalau dulu kan do karak. Kalau dimasak di pariu basi itu kan panu. Kalau kami dulu panu karena banyak anggota. Itu pakai kayu. Kalau tak lambe saja sudah di kadang tu menarik kayunya banyak karak. Kalau di padia sudah disadut nasi itu kan di padia saja kare. Malah tambah lama tambah kare, bagaluang kan. Tapi setelah disiram air lunak saja. Ada orang yang tidak mampu mengargumenkan pendiriannya tentang kebenaran itu pada orang lain sehingga kemudian bisa digasak-gasak. Itu yang menjadi perjuangan kita. Itulah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita sampai pada level yang diinginkan ini, kita berkesimpulan dengan benar dan bertindak dengan benar terhadap segala harta di sekeliling kita yang status halalnya tidak jelas. Sehingga dengan demikian lah nampak satu tanda takwa itu pada diri kita. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bagi saya menyampaikan, bagi bapak dan ibu-ibu yang mendengarkan. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.